Halo teman-teman sekalian, welcome back to my channel Viral Bugis. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menyampaikan ke teman-teman sekalian bahwasanya ketika konten kita terkena konten digunakan ulang, mungkinkah boleh mengajukan banding ya. Jadi memang belum pernah saya buat kontennya. Memang sih juga banyak teman-teman yang bertanya inginnya segera dibuatkan konten seperti itu. Nah, di sini mungkin bukan konten secara tutorial ya, tapi lebih kepada penjelasan ya. Nah, teman-teman ketika ingin melakukan banding perlu beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Apa itu? Tapi sebelum itu teman-teman silahkan dulu subscribe sebagai penanda bahwa teman-teman bukan YouTuber abal-abal. Silakan simak intro berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi perlu kita ketahui bahwa alasan mengapa kita banding ya mungkin saja karena konten kita dikatakan konten digunakan ulang. Tapi teman-teman perlu dulu ketahui apa sih makna dari banding itu. Kalau kita melihat terjemahan dari Google, di sini dijelaskan bahwa banding merupakan proses keberatan kita terhadap keputusan yang diberikan ya. Jadi itu terjemahan dari Google. Dan manakala keputusan itu bisa saja salah, jadi kita melakukan banding dan menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Nah, itu adalah banding ya. Nah, di YouTube pun ketika dikatakan konten yang digunakan ulang, langsung YouTube menyediakan fasilitas mulai banding dan di situ ada tanggal untuk penentuan bandingnya. Maka langkah apa yang sebenarnya teman-teman harus lakukan? Ya, yang pertama, teman-teman harus memastikan dulu bahwa kontennya itu adalah konten original. Ya, jadi kalau konten original, ya tentu itu sudah memenuhi syarat pertama untuk kriteria banding. Terus yang kedua, teman-teman harus membuat video yang berdurasi kurang lebih 5 menit dengan menampilkan wajah teman-teman. Nah, untuk tata caranya ada sendiri di persyarat ketika teman-teman mengklik bandingnya. Yang pertama, teman-teman harus memperkenalkan diri, teman-teman harus memperlihatkan apa sih makna dari tujuan kontennya. Kemudian teman-teman harus memasukkan link channelnya dalam bentuk video. Kemudian teman-teman juga harus memperlihatkan proses pengambilan atau perekaman gambar atau video, proses pengeditan dan sampai publikasi. Nah, di sini juga teman-teman harus membuat subtitle ya. Karena mungkin saja banding yang teman-teman buat adalah versi bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus membuat subtitle. Nah, subtitle ini tentunya sangat mudah ketika teman-teman melakukan langsung pengetikan di YouTube ya. Jadi padukan antara Google Translate dan YouTube. Tapi nantilah next session kita akan membahas terkait tentang bagaimana cara membuat subtitle langsung di YouTube. Oke, kita fokus di banding. Beberapa tadi sudah dipenuhi barangkali. Nah, ada juga yang teman-teman harus perhatikan dalam pembuatan video banding. Itu satu video banding, misalkan teman-teman memiliki 10 konten yang dimana temanya adalah vlog, tapi ternyata ada video teman-teman yang bertemakan memasak. Nah, apakah teman-teman harus membuat banding salah satu saja tipe untuk pengambilan gambarnya? Nah, di sini dijelaskan di YouTube ya bahwasanya ketika membuat video banding, buatlah satu video yang berdurasi singkat yang memperlihatkan proses pengambilan gambar hingga pengeditan dan publikasi video dengan catatan semua isi kontennya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman membuat banding, jangan hanya vlog aja, tapi usahakan mengambil dari versi memasaknya juga sehingga semua konten tercover seperti itu. Nah, ketika itu semua sudah selesai, berarti syarat untuk banding sudah terpenuhi. Teman-teman bisa langsung klik banding. Nah, pengalaman dari Bang Hagia, teman saya yang pernah mengajukan banding karena kontennya original, disitulah awal mula saya mulai bergerak untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwasanya banding bisa diterima monetisasi. Namun ada pertanyaan, kapan sih banding itu akan gugur dan ditolak? Nah, yang pertama barangkali teman-teman ketahui bahwa yang pertama ditolak ketika konten itu bukan konten original kita dan kita mengakui bahwa konten itu adalah milik kita. Salah satu contoh, teman-teman membuat konten lirik musik, teman-teman mungkin mereupload konten orang lain, teman-teman mengkompilasi video-video potongan klip,
Nah, itu tidak bisa dibanding. Terus yang kedua, teman-teman membuat video banding hanya mengkhusus kepada satu topik tema aja. Nah, seperti contoh yang saya katakan tadi, bahwa mungkin saja teman-teman di dalam video itu ada tentang vlog, ada tentang memasak, tapi teman-teman hanya mengambil bagian vlognya saja. Terus selanjutnya, teman-teman menghapus konten di dalam videonya. Ya, mungkin ada video yang dianggap melanggar karena Anda menyadari bahwa itu melanggar. Jadi langsung menghapus, kemudian Anda mengajukan banding. Nah, tentu itu ditolak, teman-teman. Nah, itulah tadi yang bisa teman-teman gunakan sebagai bekal ketika ingin mengajukan banding pada channelnya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang banding. Jika memang masih ada kekurangan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Sekedar informasi bahwa di channel ini juga menyediakan fasilitas langganan. Nah, apa sih maksudnya? Teman-teman di sini bisa belajar YouTube, bisa konsultasi terkait permasalahan YouTube. Langsung saja klik gabung di samping ini ya. Nah, kami juga menyediakan fasilitas pemenuhan syarat monetisasi. Tentu ini sudah banyak yang berhasil. Jika penasaran, langsung saja cek Instagram Viral Bugis. Salam. Halo YouTube, perkenalkan saya Andi Kaharudin, pemilik channel Doktor Matematika. Channel ini membahas terkait tentang kegiatan workshop yang akan di-share kepada para peserta. Tujuan channel ini adalah sharing kegiatan workshop pendidikan matematika yang diikuti peserta secara online dan offline sebagai mahasiswa pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mendapatkan konten dan merekam konten. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memproduksi atau mengedit konten. Terima kasih. Alat yang saya gunakan untuk merekam adalah dengan menggunakan PC dan aplikasi Camtasia. Cara saya menggunakan Camtasia untuk merekam kegiatan workshop secara online, yaitu merekam langsung kegiatan dengan Camtasia yang diikuti oleh peserta Zoom meeting. Alat yang saya gunakan untuk mengedit yaitu dengan menggunakan komputer atau PC dan Camtasia Studio. Pada proses pengeditan, setelah saya merekam video dengan aplikasi Camtasia, selanjutnya saya masuk ke Camtasia Studio. Di sini saya melakukan editing seperti ini. Nah, setelah selesai, maka saya akan ekspor dengan cara seperti ini.